Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Caroline Chandra dengan NIM 2304030449 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Jadi hari ini saya akan membahas tentang topik korupsi. Apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama itu saya akan membahas apa itu korupsi, lalu bentuk-bentuk dari korupsi, kasus di Indonesia tentang korupsi, dampak dan solusi pemberantasan korupsi itu sendiri. Dan juga saya akan membahas tentang pandangan agama Buddha tentang korupsi. Korupsi adalah suatu tindak ketidakjujuran ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok organisasi yang telah dipercayakan jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram dan juga penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi seseorang. Jadi, korupsi itu terdiri dari 7 bentuk, diantaranya kerugian keuangan negara, benturan kepentingan dalam pengadaan, tindakan pemerasan, suap menyuap seperti pada hakim ataupun advokat, penggelapan dana dalam jabatan, gratifikasi, dan juga perbuatan curang. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa korupsi itu adalah tindakan yang buruk dan juga termasuk ke tindak pidana. Otomatis ada nih dampak yang disebabkan oleh korupsi itu sendiri, mulai dari lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, meningkatnya hutang negara ataupun pemerintah, menurunnya produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, dan juga menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak. Korupsi tidak hanya salah di mata hukum, tetapi dalam ajaran agama Buddha sendiri juga tidak membenarkan perilaku ini. Korupsi merupakan pelanggaran moralitas yang tercermin dalam sila kedua Pancasila Buddhis, yaitu tentang pencurian. Pancasila bagi umat Buddha bertujuan untuk memperoleh ketenangan dan juga kedamaian dalam diri sendiri dan juga orang lain. Sila dalam Pancasila merupakan langkah terpenting dalam menjalani kehidupan untuk mencapai peningkatan batin yang luhur. Kelima sila dalam Pancasila tersebut terdiri dari 1. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan atau panatipata weramani sikapadam samadhyami. Yang kedua, aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau adinadana weramani sikapadam samadhyami. Yang ketiga, aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila atau kamesu mikakara weramani sikapadam samadhyami. Yang keempat, aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar, bohong, dusta, fitnah, omong kosong, atau musawada weramani sikapadam samadhyami. Yang kelima, aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala makanan dan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan atau surameraya majapahmadatana weramani sikapadam samadhyami. Korupsi yang melanggar sila kedua dalam Pancasila Buddhis yang berisi, aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Di sini ada 5 faktor yang dapat menentukan bahwa tindakan tersebut merupakan pencurian atau tidak. Yang pertama, ada barang atau benda dari pihak lain. Yang kedua, mengetahui bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain. Yang ketiga, berpikir untuk mencurinya. Yang keempat, berusaha untuk mencurinya. Dan yang kelima, berhasil untuk mengambil atau mencuri barang tersebut. Nah, praktik korupsi sendiri biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin di sebuah lembaga, baik itu lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dan juga tidak jarang dipraktikkan oleh pihak polisi, jaksa, ataupun hakim. Dalam ajaran agama Buddha terdapat dasar Raja Dhamma atau 10 persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin. Dasar Raja Dhamma sendiri dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjadi pemimpin yang baik. Terdiri dari 1. Dana atau kedermawanan, kedua, sila atau kemoralan, ketiga, paricaga atau pengorbanan, yang keempat, ajawa atau ketulusan hati, yang kelima, madawa atau ramah tamah dan sopan santun, yang keenam, tapa atau kesederhanaan, yang ketujuh, akhoda atau tidak memiliki niat yang jahat, bermusuhan dan membenci, yang ke-8, awihimsa atau tanpa kekerasan, yang ke-9, hanti atau kesabaran dan kerendahan hati, yang ke-10, awirodana atau tidak menimbulkan pertentangan. Salah satu kasus korupsi di Indonesia adalah kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo, di mana menurut penyelidikan KPK, Syahrul yang merupakan politikus Partai Nasdem melakukan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan juga melakukan pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan. Alhasil ia divonis penjara dan juga mundur dari posisi Menteri Pertanian. Selanjutnya adalah kasus korupsi Edi Prabowo, di mana beliau merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap untuk pemberian izin ekspor benih lobster atau bener. Edi Prabowo diberikan tuntutan berupa 5 tahun penjara dan juga dikenai denda sebesar 400 juta.
Korupsi yang telah merajalela di mana-mana disebabkan oleh moral atau kualitas batin yang tidak baik sebagai akibat dari adanya 3 akar kejahatan dalam agama Buddha, yaitu loba atau menginginkan barang orang lain atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kegelapan batin. Sehingga untuk terhindar dari tindakan korupsi, seseorang harus memiliki sila atau moral yang baik sebagai bagian dari jalan mulia berunsur 8 ajaran Sang Buddha. Jadi jalan mulia berunsur 8 ini merupakan jalan yang diajarkan oleh agama Buddha untuk mencapai pencerahan dan juga untuk melenyapkan penderitaan, yang terdiri dari ucapan benar atau sama waca, perbuatan benar atau sama kamanta, mata pencarian benar atau sama ajiwa yang termasuk ke sila atau kemoralan, lalu daya upaya benar atau sama wayama, perhatian benar atau sama sati, konsentrasi benar atau sama samadhi yang termasuk ke samadhi atau konsentrasi, lalu pengertian benar atau samaditi, dan pikiran benar atau sama sankapa yang termasuk ke pana atau kebijaksanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika seseorang melakukan moral yang baik, maka tidak mungkin akan muncul tindakan buruk atau tercela yang dapat merugikan dan mencelakakan diri sendiri dan orang lain seperti korupsi. Korupsi atau pencurian merupakan tindakan yang melanggar sila kedua dalam Pancasila Buddhis, melanggar moralitas dan juga merupakan tindakan yang tercela. Pencurian dalam korupsi juga dapat mendatangkan karma buruk dalam kehidupan saat ini dan juga kehidupan yang akan datang. Sekian pembahasan saya dalam video ini, saya ucapkan terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.